Halo, saya Irfan. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk menyelesaikan. Bentar dulu ya. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk menyelesaikan deathmatch Greedemon dengan solo ya. Oke, sebelumnya saya akan menerangkan bagaimana cara sistem achievementnya ini. Jadi di sini kalian harus menyelesaikan Greedemon yang normal ini solo. Setelah itu yang hard jadinya nggak bisa langsung di skip ke ekstrim gitu, jadinya harus berurutan. Habis itu kalian bakalan ngebuka achievement Greedemon solo ini. Oke, kita langsung aja masuk. Oke, untuk komposisi tim saya di sini saya menggunakan Elizabeth hijau. Aduh, kepencet. Saya menggunakan Elizabeth hijau, Gotter, dan King hijau. Oke, kita langsung ke komposisi equipmentnya seperti apa. Untuk equipmentnya di sini saya menggunakan set attack defense ya, dimana di sini substatnya itu full attack, full defense, dan full HP. Untuk yang sebelah kanannya sama, attack, defense, HP. Nah, untuk Gotter di sini saya menggunakan HP defense, yang dimana substatnya itu attack, defense, dan HP. Untuk yang kanannya juga sama ya, attack, defense, HP. Nah, untuk yang ketiga saya menggunakan di King hijau ini, maksud saya menggunakan set attack crit damage, yang dimana bracernya itu crit damage attack, yang harusnya itu full crit damage. Untuk defense-nya, untuk necklace-nya ini full defense, dan untuk belt-nya ini full HP. Di sini ringnya saya menggunakan attack yang seharusnya sih critical damage ya, tapi di sini kan saya menggunakan C, jadi attacknya juga harus gede. Kalau misalnya kita fokus ke crit damage, kita nggak bisa menggunakan yang namanya equipment R ke bawah, karena nanti bakalan mempengaruh ke attacknya, nanti bakalan jadi kecil gitu ya. Oke, untuk defense-nya saya menggunakan ya substatnya itu defense. Di sini rune-nya itu full HP. Oke. Untuk makanannya sendiri saya menggunakan makanan attack ya, attack 10% biar lebih gede. Oke, aduh sorry, ini nggak di monoin, di stereoin, jadi kadang-kadang suaranya suka hilang. Tapi kalian bisa ini sih, apa sih namanya, bisa diatur lagi di pengaturannya ya, di accessibility kalau nggak salah, di setting. Ya sekalian lah ini ya, nge-share solusi buat suaranya suka hilang kayak gini ya.
Jadinya kalian bisa atur di accessibility di setting kalian. Oke, di sini ya kita sudah masuk. Nah, oke. Di sini saya akan menerangkan kenapa saya meletakkan king saya yang di paling kiri. Oke. Kita bisa merge di sini. Nah, kita bisa merge di sini. Nah, jadi kita bisa nambah alt gauge ini sambil naikin skill king kita, dan kita juga nambah orbs sama inilah ya. Oke, kita ini terus kita buang aja skill-skillnya. Ya, maksud saya jadinya sambil nambah alt gauge 2 terus dapat skillnya bagus lumayan. Oke. Di sini saya bakalan up skill king. Habis itu saya up skill up skill king. Kita pindahin dulu. Langsung ini. Oh ya, saya simpan healnya ini buat nanti seandainya kalau misalnya si Grey Demon-nya ini nge-AOE, jadinya AOE-nya itu nge-restrict kita buat nge-restrict recovery stat kita. Jadinya kalau misalnya kita pakai ulti Elizabeth di sini, tapi kita masih megang debuff-nya ini, jadinya alt gauge-nya nggak bakalan nambah, jadi bakalan percuma. Oke. Tapi di sini dia nggak pakai, jadinya kita pakai ini aja. Terus kita pukul, habis itu kita ini aja ya, kita simpan lah ya ini rank level 2 nya ya, rank level 2 lagi, maksudnya skill kingnya ini yang rank 2. Oke, sip. Nah, grade-nya udah masuk. Bagus nih. Oke, kita langsung aja pakai skillnya king dua-duanya ini yang level tinggi, karena kalau misalnya nggak pakai skill ini nggak bakalan mati dia. Oh, tapi bentar. Oh, gini aja. Kita merge, kita heal, habis itu kita ini. Ya mudah-mudahan aja sih nggak ulti si kingnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya ulti king juga nggak bakalan mati kok. Waktu itu juga saya pernah sih, apa sih namanya, Nolan ultinya ini Elizabeth yang bintangnya, yang awakennya masih bintang 3, itu cuman setengah. Tapi kalau misalnya ke Gotter ini mungkin bakalan mati ya langsung ya, apalagi darahnya nggak full. Oke, langsung mati, tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah.
kita langsung ulti aja kali ya, karena kan ini apa sih namanya, kita punya ulti Elizabeth ini. Oke. Ya nggak apa-apa, nggak mati, bagus, malah bagus. Kita bisa prepare buat second phase-nya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sip, bagus. Aduh, malah di pledge lagi. Oke, nggak apa-apa. Di sini kita pukul. Ini kita merge aja biar ulti ininya. Oke, kita langsung pukul aja ya. Kita langsung pukul. Oke. Yang berharap kita dapat skill spike-nya King lagi ya. Seenggaknya 2 biji lah. Atau 1 sama 1 lagi yang skillnya yang rune itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, sip, nggak apa-apa. Ini dapat yang bintang 3. Jadi kita bisa noob. Kita noob. Nah, sip. Nah, sip. Tinggal kita ulti aja ya. Ini mah. Sip, udah ini mah udah beres. Oke, kita tinggal keluarin ini dan ini. Oke. Kalau misalnya Grey ini, kalau misalnya untuk low gear kayak saya sih masih agak RNG ya. Jadi kalau misalnya kartunya hancur banget, pasti bakalan susah sih ya. Oke, kita udah selesain. Oke, kita lanjut ke klip selanjutnya. Oke, di sini saya akan menyelesaikan 3 Demon Solo menggunakan Escanor. Untuk Escanornya di sini saya akan menunjukkan Escanornya aja ya, equipmentnya untuk tim ini. Oke, di sini saya menggunakan set attack defense yang dimana berdasarnya attack, defense, dan HP. Untuk sebelah kanannya sama. Untuk Gotter dan Elizabeth dan Ken sama ya. Gotter itu pakai HP defense, Elizabeth itu pakai attack defense, yang dimana substatnya itu attack defense HP semua. Untuk Ken nggak pakai equipment. Nah, di sini untuk makanannya kalian bisa menggunakan attack, crit chance, atau pierce rate. Tapi di sini saya menggunakan
create change karena saya menggunakan asosiasi Merlin. Untuk kalian yang menggunakan Gotoriju sebagai asosiasi, kalian bisa menggunakan pierce rate dan attack. Oke, kita langsung masuk aja. Oke, di sini skill satunya L1 udah di buff ya, jadinya rank 1 juga udah punya remove buff from one enemy and inflict bla bla bla, jadinya udah punya remove buff meskipun rank 1 juga ya, jadinya kita bisa pakai sembarang aja. Oke, kita rank up skillnya Escanor. Dah. Oke. Sip. Gak apa-apa, kita buang aja skillnya, terus kalian kita pindahin aja ini, pindahin ke paling depan ya, kali aja kita dapat rank 2 nya ini ya, skill ini ya. Jadinya kalau misalnya si redeemernya Yui, oh lupa, ininya udah penuh langsung, tapi nggak apa-apa, kita bisa rank up di sini. Seandainya kalau misalnya dia AoE tapi di sini enggak ya, kita langsung multi aja. Kita langsung ulti, kita up ini skillnya, di situ kita remove buff. Tapi di sini Escanor nggak ke buff ya skill 2 nya, karena emang imbal sih kalau misalnya di buff. Oke, jadi lebih gede kesempatan exchange. Oke, nggak apa-apa, kita udah ngisi juga. Kita ngehel aja ya, gini, keluarin skillnya Escanor, habis itu kita heal aja. Oke, mudah-mudahan ke Escanor ya. Oh sip, bagus. Ke Elizabeth itu juga nggak apa-apa, tetap masih hidup ya. Oke, kita rank up aja, kita ini, habis itu kita pakai ini.
kritikal, aduh, kalau kritikal mati, tapi nggak apa-apa. Ya cuman bisa gerak sekali aja di sini. Oke, kita bisa heal lagi. Kita gini aja, pakai ini dulu, pakai ini. Habis itu, oh nggak bisa, tetap nggak bisa heal, tapi nggak apa-apa. Kita nambah baju di sini. Oke. Di sini mudah-mudahan dapat 2 kartu Elizabeth ya, jadinya kita bisa nambah ultisnya si Eskamor pas turn 2. Oke, nggak apa-apa, kita nggak dapat di sini, tapi kita dapat train up. Oke, kita gini aja, kita gini, habis itu kita rank up. Mudah-mudahan kritikal ya di sini, tapi crit chance-nya sih itu ya harusnya. Oke. Oke, bagus. Kita dapatnya kartu bagus semua di sini. Kita langsung heal aja, kita hit. Habis itu kita ini lagi. Yang penting kalau misalnya di PS2 ini kalian harus bisa ulti di turn 1 dan turn 3. Jadinya pasti berhasil kalau misalnya udah bisa kayak gitu. Oke. Di sini kita tinggal ulti aja ya. Tapi hilang ya ini. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita masih bisa heal scanner. Oh iya, di sini kita kalau misalnya bisa buffnya ini harus ini ya, harus hilang, jadinya nggak cepet regen. Oke, kita heal lagi aja biar aman. Mudah-mudahan nggak di deplete di sini. Oke, mudah-mudahan nggak di deplete ya ulti Escanor ini. Aduh, di deplete lagi. Bukan ya, bukan skill yang itu yang di deplete ya. Oke. Oh nggak apa-apa. Di sini kita udah menang, kita tinggal ulti aja. Oke, kita keluarin ini dah. Oke, jadinya kalian harus bisa multi seenggaknya 2 kali di sini untuk PS2 kalau misalnya biar kalian berhasil ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video tutorial guide cara untuk menyelesaikan Greedy Man Solo ini ya.